Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi yang berjudul Perencanaan Keuangan Desa. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama Abrar Hussein, yang kedua Ahmad Andika Saputra, yang ketiga Alvan Hoirul Widan, yang keempat Alicia Veronica Manurung, yang kelima Andika Rizky Pratama, yang keenam Citra Zueta Silaban, yang ketujuh Christine Lorenza Purba, dan yang terakhir saya sendiri Duratul Farahnur. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Pertama, kita akan membahas perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa itu sendiri adalah kegiatan memperkirakan pendapat dan belanja untuk masa depan. Dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan ini melibatkan penyusunan APB desa berdasarkan RKP desa yang ditetapkan dengan peraturan desa atau Perdes. APB desa sebagai dokumen rencana kegiatan dan anggaran juga memiliki kekuatan hukum telah ditetapkannya dengan Perdes. Masuk ke keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, peratausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB desa. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, antara lain yang pertama RPJM desa dan yang kedua RKP desa. Selanjutnya mengenai mekanisme penyusunan APBD desa yang terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama yaitu sekretaris desa, di mana menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa. Yang kedua, ada kepala desa, di mana rancangan peraturan desa tentang APB desa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang ketiga, kepala desa dan BPD. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang keempat, bupati atau wakil kota atau delegasikan ke camat. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 3 hari dan menetapkan rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan. Yang terakhir, yaitu kepala desa menindaklanjuti hasil evaluasi bupati atau wali kota, di mana melakukan perubahan seandainya harus dilakukan perubahan. Kemudian materi selanjutnya itu perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Munres Bangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten dan kota. Prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi 5. Yang pertama itu peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Yang kedua, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Dan yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan teknologi. Dan yang terakhir itu peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian seperti yang pertama itu evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, yang kedua prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, yang ketiga prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang
yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keempat, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Pembahasan selanjutnya mengenai RPJM Desa dan RKP Desa. Jadi perubahan RPJM Desa atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun proses perencanaannya dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa. Kemudian diakhiri dengan penetapan hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Bupati atau Wali Kota atau Camat. Untuk formulir yang digunakan, yang pertama ada rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang kedua ada RKP Desa, dan yang ketiga hasil evaluasi rancangan APB Desa. Untuk pelaksana yang terlibat, adapun sekretaris desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, bupati atau wali kota, dan camat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran keuangan desa. Nah, proses perencanaan dimulai dari penyusunan rancangan peraturan desa, yaitu tentang APB Desa, berdasarkan RKP Desa, dan diakhiri dengan penetapan hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh bupati atau wali kota, atau camat, atau bahkan delegasi. Nah, penyusunan APB Desa itu terdiri atas yang pertama, pendapatan desa, yang kedua, belanja desa, dan yang ketiga, pembiayaan desa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan desa. Pendapatan desa itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa itu terdiri dari pendapatan asli desa atau PA desa, yang di dalamnya terdapat hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Yang kedua, itu ada kelompok transfer, yang terdiri dari dana desa, kemudian bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Kemudian ada alokasi dana desa atau ADD dan bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten kota. Dan yang terakhir jenisnya itu ada pendapatan lain-lain. Ini terdiri dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada belanja pegawai, itu merupakan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Yang kedua ada belanja barang dan jasa, itu terdiri dari alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, dan sewa perlengkapan ataupun peralatan. Dan yang ketiga, itu ada belanja modal. Belanja modal ini digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan itu digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pembahasan selanjutnya masuk ke pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik di tahun anggaran berjalan maupun di tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, lalu yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan itu meliputi yang pertama silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya. Ini adalah sisa anggaran yang belum terpakai dan bisa digunakan kembali. Yang kedua, pencairan dana cadangan, yaitu dana yang sudah disiapkan sebelumnya dan dicairkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, seperti aset atau barang milik desa yang dijual untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan. Ini meliputi yang pertama, pembentukan dana cadangan, yaitu menyisihkan sebagian dana untuk persiapan kebutuhan di masa mendatang.
Lalu penyertaan modal desa, yaitu investasi atau penyertaan modal dalam usaha atau program untuk mendukung pembangunan desa. Secara keseluruhan, pembiayaan desa bertujuan untuk mengelola dana desa dengan efisien dan memastikan adanya cadangan serta modal untuk mendukung berbagai program pembangunan di desa. Dari apa yang dibahas oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahapan pertama dalam proses pengelolaan keuangan desa. Ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB desa. Perencanaan keuangan dapat membantu menyusun rencana yang akurat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan segala risiko yang dapat diambil untuk memperoleh nilai yang paling mendekati dengan tujuan jangka panjang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.